bersama STI Ma'arif Darul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil imani wal islam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para santri SDI Ma'arif Garum yang kita cintai, kita banggakan, para kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah sampai di akhir bulan Ramadan. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita mulai puasa, tadarus, sedekah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, para santri SDI Ma'arif, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kita sudah sampai di akhir bulan Ramadan. Maka rangkaian ibadah kita yang luar biasa di bulan Ramadan, bulan suci ini, Allah memberikan obral pahala ini akan segera berakhir. Maka kemudian ibadah apa yang nanti akan kita laksanakan di bulan Syawal? Ibadah pertama yang akan kita laksanakan di bulan Syawal nanti adalah sholat Idul Fitri. Jadi setelah selesai kita melaksanakan puasa sebulan penuh, kemudian kita tutup dengan melaksanakan zakat fitrah, maka kita awali bulan Syawal dengan melaksanakan sholat Idul Fitri. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sholat Idul Fitri ini kita laksanakan setahun sekali. Maka kemungkinan ada yang lupa pelaksanaannya dan mungkin ada yang belum tahu dengan pelaksanaannya. Bagi anak-anak yang ada di kelas bawah, yang di awal kelas 1 atau kelas 2, maka materi hari ini adalah tata cara sholat Idul Fitri. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di musim pandemi seperti ini, sholat Idul Fitri yang dulu-dulu kita laksanakan secara berjamaah baik di masjid atau di tanah lapang, ini agak ada kendala sedikit. Artinya ketika di lingkungan kita kondisinya mungkin belum kondusif, belum stabil, maka bisa saja sholat Idul Fitri ini kita laksanakan di rumah atau di musola lingkungan masing-masing. Tetapi pada intinya sholat Idul Fitri mari tetap kita laksanakan di masa pandemi seperti ini, baik di masjid, di musola, atau bahkan di rumah. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sholat Idul Fitri ini agak berbeda dengan sholat-sholat yang lain. Agak mirip dengan sholat Jumat. Saya ulang sekali lagi, sholat Idul Fitri itu agak berbeda dengan sholat-sholat yang lain, tetapi agak mirip dengan pelaksanaan sholat Jumat. Maksudnya apa? Miripnya adalah sholat Idul Fitri dilaksanakan berjamaah sebagaimana pelaksanaan sholat Jumat. Bedanya, sholat Idul Fitri itu pada pelaksanaannya melaksanakan sholat dulu, baru setelah selesai sholat kemudian melaksanakan khutbah. Sedangkan sholat Jum'ah itu dilaksanakan khutbah dulu, baru kemudian melaksanakan sholat Jum'ahnya. Oleh karena itu kita ingatkan sekali lagi kepada anak-anak, barangkali ada yang lupa atau ingin melaksanakan di rumah karena kondisi lingkungan yang belum memungkinkan, maka kita berikan tata cara sholat Idul Fitri.
Sholat Idul Fitri sebagaimana saya sampaikan tadi, ini dilaksanakan secara berjamaah. Artinya harus lebih dari 2 orang. Artinya minimal 2 orang. Jadi ada yang menjadi imam, ada yang menjadi makmum karena dilaksanakan secara berjamaah. Kemudian tidak hanya itu, anak-anakku sekalian, ketika sholat Idul Fitri nanti juga ada petugas yang menjadi khotib atau pembaca khutbah. Ya. Ada khotib atau membaca khutbah karena rangkaian sholat Idul Fitri itu ada khutbahnya. Nah, teknisnya begini anak-anakku sekalian, sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa kita terlebih dahulu melaksanakan sholat. Niat sholat Idul Fitri adalah usolli sunnatal Idul Fitri rakaataini imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Usolli sunnatal Idul Fitri rakaataini makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Kemudian dilanjut dengan takbiratul ihram. Setelah selesai takbiratul ihram, sebagaimana sholat biasanya, kita juga membaca doa iftitah. Selesai doa iftitah ini yang juga membedakan dengan sholat-sholat yang lain. Selesai doa iftitah, maka ada takbir tambahan sebanyak 7 kali. Ada takbir tambahan sebanyak 7 kali. Di antara kedua takbir kita membaca bacaan subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian dilanjut dengan surah Fatihah, surah-surah pendek, ruku', iktidal, sujud sebagaimana biasa. Lalu di rakaat kedua setelah berdiri dengan membaca takbir, kembali lagi kita disunahkan untuk membaca takbir tambahan sebanyak 5 kali. Ya, sebanyak 5 kali. Seperti yang rakaat pertama, di antara kedua takbir kita membaca bacaan tasbih, bunyinya subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian dilanjut dengan surah Fatihah, surah pendek sampai pada salam. Selesai salam ini kemudian dilanjut dengan pelaksanaan khutbah. Nah, ini yang perlu diperhatikan anak-anakku sekalian. Biasanya ketika sudah melaksanakan khutbah, anak-anak semuanya sudah pada rame. Padahal khutbah ini adalah rangkaian dari pelaksanaan sholat Idul Fitri. Oleh karena itu tetap harus dijaga, harus tetap khusyuk mulai dari pelaksanaan sholat Idul Fitri sampai dengan pelaksanaan khutbah. Sekali lagi harus tetap dijaga. Ketika masuk pada khutbah, anak-anak harus tetap khusyuk karena khutbah ini adalah bagian atau rangkaian dari pelaksanaan sholat Idul Fitri. Terima kasih anak-anakku semuanya. Ini sekedar mengingatkan kembali karena ibadah sholat Idul Fitri tentu sudah menjadi ibadah rutinan kita setiap tahun, dan ini juga merupakan kemenangan besar bagi kita kaum muslimin yang sudah melaksanakan puasa sebulan penuh dilanjut dengan berzakat fitrah. Mudah-mudahan amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah. Selamat berpuasa. Mudah-mudahan kita sampai pada Idul Fitri dan semua dari kita ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan ceria bersama